Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Candi 01 Ibu Eni Murdiati SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SD Candi 01, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa-siswi SD Candi 01 dari kelas 1 sampai kelas 6, serta yang selalu Ibu sayangi dan Ibu banggakan, siswa-siswi SD Candi 01 yang solih dan solehah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena atas rahmat dan hidayahnya. Hari ini Senin 26 April 2021 bertepatan dengan 14 Ramadan 1442 Hijriah. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa kita tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kehadirat baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua kan? Masih tetap semangat puasa Ramadannya? Alhamdulillah. Hampir separuh kita menjalankan puasa Ramadan. Semoga mulai dari awal sampai nanti akhir kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kelancaran, sehingga kita bisa melaksanakan rukun dan wajibnya puasa kita dan semua amal ibadah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, cerita menjelang buka puasa hari ini Ibu akan kupas tentang sunnah-sunnah puasa Ramadan. Mengapa sunnah-sunnah puasa Ramadan kita pelajari? Supaya anak-anak tahu bahwa apa saja toh ibadah di bulan Ramadan yang akan mendapatkan pahala dari Allah jika kita kerjakan, dan jika tidak kita kerjakan tidak apa-apa. Nah, yang pertama adalah makan sahur. Anak-anak, sahur termasuk sunnah puasa. Tujuannya supaya apa? Kita kuat menjalankan ibadah puasa selama 1 hari, kurang lebih 13 jam. Supaya aktivitas kita selama bulan Ramadan tetap berjalan dengan lancar. Untuk itu kita disunahkan sahur. Nah, sahur di sini akan lebih baik lagi jika kita laksanakan di akhir atau mengakhirkan makan sahur. Misalkan waktu imsak itu pukul 4.15 menit, anak-anak sahurnya pukul 4 pagi, sehingga mendekati waktu imsak. Itu sunnah puasa yang pertama. Sunnah puasa yang kedua, menyegerakan berbuka. Nah, kebalikan dengan sahur tadi, kalau sahur kita mengakhirkan, untuk berbuka puasa kita mengawalkan, menyegerakan. Ketika anak-anak dengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak-anak segera mendekati meja makan, kemudian baca doa, jangan lupa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, kemudian minum. Nah, ini anak-anak disunahkan lagi kita berbuka puasa dengan yang manis-manis. Salah satunya kalau kita mengikuti sunnah Rasul, kita berbuka diawali dengan makan buah kurma. Jika tidak ada buah kurma, kita bisa minum yang manis. Mengapa? Supaya rasa manis itu untuk mengenyangkan, mengembalikan energi yang seharian kita keluarkan. Itu sunnah puasa yang kedua. Sunnah puasa Ramadan yang ketiga, kita memperbanyak amal sedekah. Nah, anak-anak, di bulan puasa ini hampir semua kegiatan kita yang bernilai ibadah pahalanya akan dilipat gandakan. Termasuk
sedekah jariah. Nah, marilah di bulan Ramadan ini kita tingkatkan sedekah kita. Salah satunya dengan memberi makan orang yang sedang berpuasa. Kalau di kampung-kampung, di masjid-masjid biasanya kan ada bagi-bagi takjil. Nah, itu kita bisa gunakan momen itu anak-anak. Bapak ibu kita membuat takjil, dibawa ke masjid, dibawa ke musola, digunakan untuk berbuka bapak ibu atau orang-orang yang sedang menunggu waktu buka puasa di masjid. Itu salah satu bentuk sedekah jariah di bulan Ramadan. Bisa juga anak-anak memberi makan orang-orang miskin, memberi makan anak-anak yatim, menyumbang di panti asuhan, itu juga bisa. Itu sunnah Ramadan yang ketiga. Masih ada lagi sunnah Ramadan yang keempat, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, anak-anak biasanya setelah melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir di masjid-masjid, di musola-musola, kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang disebut tadarus Al-Quran. Nah, itu juga salah satu sunnah puasa Ramadan. Anak-anak perbanyak tadarus Al-Quran, tidak hanya di masjid, tidak harus setelah sholat tarawih atau sholat witir. Membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran bisa anak-anak baca dimanapun dan kapanpun selama bulan Ramadan. Itu juga termasuk sunnah puasa Ramadan. Yang selanjutnya sunnah puasa Ramadan adalah menahan hawa nafsu. Nah, ini anak-anak yang sulit. Menahan hawa nafsu itu yang paling sulit. Bagaimana kita ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita bisa menahan emosi, tidak membalas kejahatan mereka. Ketika kita disakiti, kita memaafkan. Kita tidak marah kepada mereka yang telah berbohong kepada kita. Itu juga termasuk menahan hawa nafsu. Mungkin itu yang paling sulit yang harus kita lawan selama bulan Ramadan. Karena apa anak-anak? Kita manusia biasa. Kita bukan nabi, kita bukan malaikat, sehingga kita akan mudah terpancing emosi, akan mudah hawa nafsu kita meledak-ledak, marah ketika ada orang yang menyalahi kita atau ada orang yang menyakiti kita. Tapi kita harus tetap semangat bisa melawannya supaya pahala puasa kita banyak di bulan Ramadan. Nah, anak-anak itu merupakan sunnah-sunnah puasa Ramadan. Apabila kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Tetapi apabila kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Anak-anak, sebelum kita tutup cerita menjelang buka puasa sore hari ini, Ibu akan ulangi. Sunnah-sunnah puasa Ramadan adalah yang pertama sahur dan mengakhirkannya. Maksudnya mengakhirkan makan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka dan berbuka dengan yang manis-manis. Yang ketiga, memperbanyak amal sedekah. Yang keempat, tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Yang kelima, menahan hawa nafsu. Nah, anak-anak, itu yang bisa Ibu sampaikan sore hari ini dalam cerita menjelang buka puasa. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu undur diri, Ibu ingatkan untuk selalu subscribe, like, share, and comment ya di channel YouTube SD Candi 01. Kita sedekah ya anak-anak, sedekah jari, sedekah subscribe, sedekah like, sedekah komen, dan sedekah share. Karena itu semua gratis. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf untuk semua tutur kata yang kurang berkenan. Ibu mohon diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.